Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Pemerintah Kukar distribusikan bantuan sembako pada warga. Ormas Pemuda Pancasila mulai bergerak bagikan bantuan pada masyarakat terdampak di daerah sasaran. Kita awali Kaltim Headline pagi edisi hari ini. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendistribusikan bantuan sembako untuk warga yang membutuhkan di Desa Lojanan Ulu. Ada 901 paket disalurkan sesuai data nama dan alamat langsung ke rumah masing-masing warga. 2 bulan sudah masa pandemi COVID-19. Selama itu pula sebagian warga tidak bekerja. Sementara itu warga harus tetap melanjutkan hidup, membutuhkan makan dan kebutuhan ekonomi lainnya. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk membantu masyarakat dalam mengurangi beban akibat terdampak dari kebijakan physical distancing. Mulai pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan anggaran untuk bantuan itu. Sumbangan ini berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Sosial yang kemarin langsung diserahkan oleh Bupati secara simbolis di kantor kecamatan. Hari ini saya sebagai kepala desa menindaklanjuti untuk kita distribusikan kepada masyarakat sasaran. Serah terima bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung di kantor Desa Lojanan Ulu. Diterima oleh Kepala Desa Supario, kemudian hari Kamis 14 Mei didistribusikan kepada warga terdampak yang sudah tercatat nama dan alamatnya. Seluruh perangkat desa menyaksikan seperti Badan Permusyawaratan Desa, Babinsa, dan Babin Kantipmas. Terima kasih Wakil Ketua kami Babinsa bersama Babin Kantipmas dalam hal mengawal daripada bantuan dari Dinas Sosial ini. Kami selalu mengawal mulai dari pendataan awal ke tiap-tiap RT, habis itu masuk ke tingkat desa, pendistribusian dari kecamatan ke desa, begitu juga dari desa ke dusun dan ke RT selalu kita kawal supaya tidak terjadi salah sasaran. Di sini kami hanya ingin menekankan bahwa pembagian sembako dari Dinas Sosial ini benar-benar tepat sasaran kepada warga khususnya Desa Lojanan Ulu yang terdampak COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Berita selanjutnya, salah satu organisasi massa terbesar di Kalimantan Timur, Pemuda Pancasila, mulai kemarin menurunkan relawannya menemui masyarakat yang terdampak virus corona. Kegiatan akan berlangsung hingga 21 Mei dengan daerah operasional Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir. Simak informasinya. Pandemi COVID-19 menggugah empati berbagai pihak. Salah satunya organisasi Massa Pemuda Pancasila. Bekerja sama dengan Indika Foundations, perusahaan tambang batu bara Kideko dan Petrosea. Sebanyak 2.000 sembako didistribusikan ke masyarakat yang memerlukan. 4 daerah menjadi sasaran pembagian sembako, yakni Kota Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir. Masing-masing daerah didistribusikan sembako berisi beras dan makanan kaleng, termasuk diantaranya buku, pensil, dan mainan anak-anak. Diharapkan dalam masa physical distancing dapat mengisi waktu dengan bermain dan belajar di rumah saja. Mengurangi beban masyarakat untuk penyebaran COVID ini sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya untuk saling berbagi. Selama itu memang mampu. Ada MPC Pemuda Pancasila dalam hal ini lewat bersama dengan beberapa perusahaan
berbagi untuk peraja fasilitas. Programnya itu sampai 3 bulan ke depan. Jadi tim sudah kita bentuk, mulai dari tingkat kelurahan sampai desa. Jadi pekerjaannya adalah penyemprotan dan pembagian sembako, mungkin alat tulis dan lain-lain yang sasarannya pada masyarakat yang tidak mampu. Selain membagi sembako, kegiatan Pemuda Pancasila juga diisi dengan penyemprotan disinfektan di 4 kabupaten dan kota. Para relawan yang bertugas dibekali dengan pakaian hazmat dan masker untuk mengurangi resiko tertular virus corona. Update penanganan virus corona di Kalimantan Timur per hari Rabu 13 Mei 2020, jumlah orang terkonfirmasi positif sebanyak 230 orang, dengan pasien yang sembuh sebanyak 46 orang dan meninggal dunia sebanyak 3 orang. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Indika Foundation yang bekerja sama dengan Pemuda Pancasila Pusat, yang dalam hal ini sudah mendistribusikan logistik beserta alat-alat kesehatan lainnya yang berkenaan dengan pandemi 19 ini. Pertama itu, kedua, nantinya kami akan melaksanakan amanah dari Indika Foundation yang bekerjasama dengan Pemuda Pancasila Pusat, nantinya untuk bisa penyalurannya ini sesuai dengan harapan dari mereka. Tim Kaltim TV melaporkan. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Khairuddin, menjawab serangan Ketua DPRD Siswadia menyebutkan Pemkot berlindung di balik surat keputusan bersama 2 menteri, yaitu Mendagri dan Menkeu. Menurut Sugeng, dia berusaha mematuhi aturan dan jadwal sesuai keinginan dalam SKB. Simak informasinya. Surat keputusan bersama 2 menteri yang dipersoalkan Ketua DPRD Kota Samarinda diterbitkan tanggal 9 April 2020 lalu. Seluruh pemerintahan diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan penyesuaian anggaran dalam APBD 2020 dengan mengakomodir kebutuhan penanganan COVID-19. Karena adanya peraturan itu, pemerintah kota bekerja sesuai dengan jadwal. Sebab kalau sempat terjadi tidak sesuai jadwal akan berakibat adanya sanksi dari Menteri Keuangan terkait transfer DAU atau dana alokasi umum yang akan terlambat. Menurut Sugeng, dia berterima kasih dengan jajarannya mampu menyelesaikan penyesuaian anggaran tepat waktu dan terhindar dari sanksi. Sedang diolah oleh Bapeda, DAPD yang lain, BPKD, ya. Setelah nanti jadi RKA, kan pasti kita laporkan semua. Tetapi bukan fasilitasi, dalam artian tidak ada di situ diamanatkan untuk deal-dealan, tidak ada untuk setuju atau tidak setuju, karena ini harus tegas. Harus cepat dilakukan. Kalau tidak, ada konsekuensi penalti dari pusat. Coba dicek, kita termasuk daerah yang selamat tidak ditunda DAU-nya. Bayangin, ada 300 sekian daerah kabupaten kota yang ditunjuk. Kalau ditunda, gajinya tertunda. Sugeng Khairuddin juga mengatakan, dia juga memahami apa yang sedang terjadi di balik semua ini. Menjawab pertanyaan wartawan, apakah kemarahan DPRD berlatar belakang titipan proyek para anggota dewan, Sugeng dengan nada berkelit mengakui tidak ada dikotomi seperti itu. Menjawab yang kedua, ini nyambungannya yang kedua, apakah itu berkaitan dengan proyek yang titipan DPR, proyek wali kota? Saya pikir tidak ada dikotomi seperti itu. Ya, semuanya yang jalan itu berdasarkan pertimbangan secara teknokratis, ya, secara kebutuhan. Harusnya tanyanya begitu, tidak boleh berasumsi seperti ini. Faktanya ada, datanya ada, dicek siapa yang kerja, siapa yang nitip. Kalau enggak, tangkap, ini selesai. Kan begitu. Semua mengawasi, kenapa masih enggak? Loh, pertanyaan saya kenapa harus ketemu fisik? Kenapa enggak mobil itu apa? Kalau saya tanya balik, kenapa begitu?
Kalau saya sudah jelas alasannya lebih Menteri. Nah itu yang perlu. Sejauh ini belum ada jawaban apa yang akan dilakukan Pemkot Samarinda dengan mitranya di legislatif. Sugeng berpendapat langkah perbaikan hubungan dengan mengajak semua pihak menjadi pendekar yang menegakkan perundang-undangan. Tim Kaltim TV melaporkan. Tudingan Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi dijawab oleh Sekretaris Daerah Sugeng Khairuddin. Dalam video conference dengan sejumlah wartawan termasuk Kaltim TV, Sugeng secara belak-belakan menjawab tuduhan itu tidak punya dasar. Simak informasinya. Akhirnya pemerintah Kota Samarinda menjawab serangan dari Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi. Melalui video conference dengan sejumlah wartawan Rabu siang 13 Mei 2020, dia mengaku cukup terkejut dengan tuduhan itu. Satu persatu Sugeng menjawab serangan yang dialamatkan kepada dirinya maupun Pemkot Samarinda. Makasih. Yang pertama, kalau tidak ada komunikasi tidak benar. Karena yang diamanatkan dalam SKB 2 Menteri, ya, refocusing relokasi ini cukup dengan perkada, kemudian memberitahukan kepada pimpinan Dewan. Secara pendahuluan sudah kita berikan informasi kepada Dewan. Ini yang terjadi, kontraksinya terjadi di sini, anggaran kita. Tentang rincian, ini kan sedang diolah oleh Bapeda, DAPD yang lain, BPKD, ya. Setelah nanti jadi RKA kan pasti kita lakukan semua, tetapi bukan fasilitasi dalam artian tidak ada di situ diamanatkan untuk deal-dealan, tidak ada untuk setuju atau tidak setuju, karena ini harus tegas, harus cepat dilakukan. Kalau tidak ada konsekuensi penalti dari pusat. Coba dicek, kita termasuk daerah yang selamat tidak ditunda daunnya. Bayangin, ada 300 sekian daerah kabupaten kota yang ditunjuk. Kalau ditunda, gajinya tertunda. Nanti marah lagi, APD ini gimana? Jadi kita kerja cepet, nggak ada itu. Nah sehingga kita dapatkan tadi uangnya begitu, defisitnya itu ada sekitar 961 itu, apa-apa yang harus dipotong. Nah tentunya kami kembali lagi itu ada payung hukumnya. Payung hukumnya SKB 2 Menteri, yang kami potong adalah belanja pegawai disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Tentunya tidak mungkin belanja pegawai dipotong karena itu ada gaji dan sebagainya. Kemudian belanja barang dan jasa itu dipotong minimal 50%. Kemudian yang ketiga, belanja modal itu dipotong minimal 50% juga. Dan itu sudah kami lakukan. Kami lakukan untuk barang dan jasa itu 50%, untuk belanja modal 53%, belanja pegawai 6%. Formulasi itu kita dapatkan dulu secara global. Setelah secara global, itulah yang kita breakdown ke OPD-OPD ini. Uangnya segini, kita bagi ces. Ini yang bisa dilaksanakan. Sebelumnya, Ketua DPRD Siswadi menyebut nama Sekda Kota Samarinda berada di balik penyembunyian anggaran-anggaran dengan dalih penanganan COVID-19. Menurut Ketua DPRD, pemerintah diundang berkali-kali untuk membahas soal anggaran, tapi tidak pernah mau datang. Menurut tudingan tidak mau hadir jika diundang DPRD, menurut Sugeng, dia mematuhi protokol kesehatan dan tidak ingin pemerintah menjadi sorotan publik kalau melanggar protokol kesehatan. Jawabanku pertama, aku mengikuti surat dari Menteri Dalam Negeri yang mana dalam posisi pandemi COVID-19 ini diharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah tidak melakukan pertemuan-pertemuan fisik yang mengundang orang banyak, yang dapat kuartikan dan diartikan definisinya lebih dari 10 orang. Ya, sehingga kami menerapkan itu, diundang ke sana pasti lebih dari 10
Sehingga saya bikin surat jawabannya, tolong kita virtual konferensi aja, vid call aja. Kalau seperti ini silakan. Yang penting teman-teman yang terhormat itu ngerti lah bahwa tidak ada sedikit pun kita mau menyembunyikan. Ngapain hari gini kok urusan menyembunyikan. Kalau virtual begini, jangan kan anggota dewan aja yang aku kasih tahu, seluruh dunia kan tahu ini. Kan bisa dianukan, tidak ada masalah. Kaidah-kaidahnya jelas, semuanya kami ikuti langkah-langkahnya. Kalau mau keluar uangnya itu harus direview. Ada APIP, inspektorat kami, ada BPKP, ada kejaksaan, ada kepolisian, dari unit tipikornya, KPK juga sudah memonitor. Dari mana beraninya untuk mengambil kesempatan menyembunyikan? Janganlah seperti begitu menjadi kasihan gitu loh. Kasihan nanti kalau tidak terbukti, apalagi ini malu sendiri. Itu ya. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang yang juga jadi sasaran tembakan liar dari Ketua DPRD tidak mau menanggapi. Karena menyangkut anggaran, dia menyerahkan kepada Sekda Sugeng Hairudin. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Berita selanjutnya, nasib ibu kota negara baru di Kalimantan Timur yang menjadi polemik, apakah dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan, dijawab oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Suharso memastikan bencana pandemi COVID-19 tidak membuat rencana perpindahan ibu kota negara menjadi batal. Simak informasinya. Sempat terjadi polemik dimulai terbitnya peraturan Presiden Jokowi tentang tata ruang Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur yang salah satu isinya mengesankan sampai tahun 2039 ibu kota negara masih Jakarta. Namun kemudian hal tersebut dijawab oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa Perpres tersebut murni soal tata ruang wilayah Jabodetabek Punjur yang berdasarkan aturan sudah seharusnya ditinjau setiap 5 tahun. Perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang yang mengamanatkan penetapan Jabodetabek Punjur sebagai kawasan strategis nasional. Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara atau tidak. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan proyek pemindahan ibu kota tetap dijalankan, namun untuk sementara tidak bersifat pengerjaan fisik. Bappenas tetap bekerja, namun lebih kepada kajian dan persiapan. Kepala Bappenas mengatakan saat rapat dengan DPRD, ketika ekonomi sudah baik kembali, Bappenas akan sudah siap. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN Bappenas Kennedy Simanjuntak mengatakan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur masih dalam persiapan penyusunan master plan. Sedangkan beberapa infrastruktur di Kalimantan Timur terus berjalan dan beberapa sudah terbangun. Di antaranya jalan tol yang sudah terbangun dan masih diteruskan. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.